Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Gereja awal menghadapi persoalan ya malah masalah sunat. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus mempertahankan supaya adat kebiasaan dari Musa itu tetap dipertahankan. Mungkin masalahnya sederhana bagi kita sekarang, pada waktu itu merupakan masalah gereja awal. Dan apa yang kemudian dibuat, yaitu mereka, Paulus dan Barnabas, keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Lalu untuk menyelesaikan mereka pergi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sidang pertama itu ketika gereja ataupun umat jemaat mulai berkembang dan menghadapi adat kebiasaan yang biasa terjadi pada orang Yahudi, apakah itu harus dipertahankan atau tidak. Dan kita tahu nanti ada penyelesaian yang baik. Karena apa? Karena Roh Kudus tetap
tinggal di dalam jemaat itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mereka setia melaksanakan sabda Tuhan, melaksanakan sabda Yesus sendiri, seperti akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Pokok anggur kalau tinggal tetap di dalam Dia, tentu akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kiranya juga demikian, setelah sekian ribu tahun, gereja juga tidak lepas dari berbagai masalah-masalah yang ada, tetapi tetap dapat menyelesaikan masalah-masalah itu karena kesetiaan akan Yesus sendiri, sang pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Marilah kita berdoa untuk berbagai masalah-masalah di dunia kita sekarang. Di dunia kita sekarang yang tak luput juga dari berbagai pertikaian, entah antar bangsa, entah antar suku, entah apa saja, membuat peperangan yang tiada henti-hentinya. Semoga gereja juga dapat memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan hidup pada zaman sekarang. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.